Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Oke kawan-kawan, hal pertama yang kita lakukan, kita mengambil tanah hitam. Ini tepatnya pas di samping rumah saya kawan-kawan ya. Jadi tanah hitam ini dulunya adalah ini terbuat dari kotoran lembu dan juga dedaunan yang sudah busuk. Jadi ini saya manfaatkan ke tanaman saya. Jadi ini bisa juga kita ambil untuk dijadikan sebagai media untuk bibit kita ya. Yang pertama yang kita lakukan, kita ambil dan kita saring kawan-kawan ya. Kita saring seperti ini agar lebih halus. Oke, kira-kira seperti itu kan. Ini sudah saya siapkan agar lebih mudah. Untuk selanjutnya kita melakukan tahap berikutnya kawan-kawan ya. Jadi yang terpenting kawan-kawan, kita harus berani mencoba. Karena saya juga sebelumnya saya memang benar-benar tidak tahu bagaimana cara bertanam. Tapi setelah saya pelajari dan beberapa kali gagal, rupanya sekarang berhasil. Oke, kira-kira seperti ini kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, langkah berikutnya kita menyiapkan plastik seperti ini kawan-kawan, polybag kecil ini. Ini kita gunakan sebagai media untuk penanaman bibit. Jadi ini saya beli dari toko pupuk kawan-kawan ya, seperti ini. Langkah yang kita lakukan, kita bolongi, baru pinggirnya kita gunting. Dan cara mengisi ke dalam media cukup gampang, gunakan aja sendok seperti ini, seperti membuat kue kawan-kawan ya. Nah, kan gampang seperti membuat kue seperti ini. Masukkan ya, seperti ini kawan-kawan ya, kira-kira seperti ini. Jadi kawan-kawan harus semangat dalam mencoba kawan-kawan ya. Kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi, seperti yang saya lakukan. Karena setelah gagal kawan-kawan akan semakin penasaran, kok bisa gagal seperti itu kawan-kawan ya. Kalau kawan-kawan masih pemula seperti saya, jangan patah semangat, terus mencoba, pasti akan berhasil. Kita masukkan seperti ini kawan-kawan ya. Jangan ragu untuk mencoba, karena kegagalan adalah kunci keberhasilan. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Dan jangan pernah patah semangat. Kita harus semangat kawan-kawan ya. Karena kalau kawan-kawan percaya dunia ini berputar seperti roda pedati, kadang di bawah kadang di atas. Jadi kalau di saat di bawah, kenapa kita harus mengeluh? Karena suatu saat kita pasti di atas.
Oke, kira-kira seperti ini hasilnya kawan-kawan ya. Oke, tahap yang kita lakukan berikutnya adalah menyiapkan benih untuk penanaman. Kira-kira seperti ini kawan-kawan. Ini benih yang saya ambil dari pekarangan rumah. Ada cabai rawit yang memang sudah merah, baru saya jemur. Kira-kira ini saya jemur sudah ada 2 minggu kawan-kawan. Dan kalau sudah 2 minggu sudah bisa kita gunakan karena sudah cukup kering. Jadi caranya, kita masukkan dulu ke air seperti ini, baru seperti ini kawan-kawan ya. Oke, dan kawan-kawan, ternyata benih yang saya miliki ini kawan-kawan kurang bagus karena hampir banyak yang melayang seperti ini. Kalau melayang seperti ini tandanya kurang bagus kawan-kawan ya, karena kebetulan memang cabai yang saya ambil kemarin dari pekarangan rumah itu kayaknya memang sudah mulai layu kawan-kawan ya. Jadi busuk seperti ini tidak bisa digunakan kawan-kawan. Yang melayang seperti, jadi yang kita gunakan itu yang tenggelam. Jadi ini kurang bagus kawan-kawan ya. Kita buang dulu. Jadi kita sisahkan dia yang tenggelam. Oke, baru cara berikutnya kita masukkan satu-satu. Kira-kira seperti ini kawan-kawan. Dulu waktu saya melakukan penanaman bibit, benihnya semua rata-rata tenggelam kawan-kawan ya. Berarti ini cabenya mungkin yang sudah bermasalah, cabenya kurang bagus, jadi sedikit dia yang tenggelam. Tapi yang tenggelam ini itu tandanya bagus. Ya, masukkan satu-satu seperti ini kawan-kawan ya. Masukkan, lubangi dulu biar lebih gampang. Oke, masukkan kawan-kawan, kayak seperti ini. Oke kawan-kawan, setelah kita sudah siap seperti ini, kita tinggal menyiram. Kita menyiram seperti ini. Oke. Ini air biasa kawan-kawan ya, kita siram seperti ini. Oke. Oke, cukup, jangan terlalu basah.
Kenapa? Oke. Oke kawan-kawan, jangan terlalu basah. Karena apa kawan-kawan? Kalau dia terlalu basah, bibit atau benihnya bisa busuk kawan-kawan ya. Jadi kalau ini kita siram terlalu basah, bibitnya akan busuk. Karena sebenarnya tanaman ini dia cuma membutuhkan sedikit kelembapan agar dia bisa tumbuh, karena sebenarnya di benih itu sudah tersedia makanannya sampai dia benar-benar tumbuh. Jadi sampai benihnya terlepas dari tanaman itu, dia masih memanfaatkan makanan yang masih ada di dalam benih itu. Jadi jangan diserami dulu, jangan disiram sebelum benih itu tumbuh, biarkan aja lembab. Jangan terlalu banyak menyiram kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kira-kira seperti itulah tadi bagaimana cara pembenihan. Dan saya berani kawan-kawan memberikan informasi seperti ini karena saya memang sudah pernah mencoba dan berhasil. Jadi agar tidak penasaran kawan-kawan, ayo kita melihat bagaimana hasil sebelumnya. Oke kawan-kawan, inilah benih yang saya tanam kira-kira 2 minggu lebih. Sudah 2 minggu lebih. Nah, caranya sama seperti yang tadi kawan-kawan ya. Jadi saya sengaja menempatkan di tempat seperti ini agar bisa ditutup, karena di sini banyak ayam kawan-kawan ya. Nah, bisa ditutup seperti ini. Jadi kalau kawan-kawan punya ini wadah seperti ini kalau nggak salah ini tempat buah, bisa kawan-kawan pergunakan. Jadi bisa ditutup. Kalau kawan-kawan menyiram bisa dibuka baru disiram, ditutup lagi seperti ini kawan-kawan ya. Nah, kira-kira ini bibit yang saya tanam dengan cara yang tadi kira-kira 2 minggu yang lalu. Nah, ini bibitnya kawan-kawan, subur kawan-kawan ya. Tapi kawan-kawan, saya juga ingin menunjukkan bagaimana perbandingannya kalau kita menanam di media yang besar. Jadi bibitnya langsung kita masukkan ke media yang besar. Jadi kira-kira seperti ini perbandingannya kawan-kawan ya. Jadi ini bibitnya langsung saya tanamkan ke media yang besar kawan-kawan. Jadi ini kira-kira seperti ini dia. Ini. Tapi herannya kawan-kawan ya, kalau dia ditaruh di media yang besar, perkembangannya memang cukup pesat kawan-kawan. Kira-kira seperti ini dia. Jadi kalau saya pikir kawan-kawan, lebih bagus kita langsung menggunakan media besar seperti ini agar bibitnya cepat tumbuh, agar tanamannya cepat besar seperti ini kawan-kawan. Tapi ini pas di belakang rumah kawan-kawan ya, pas di belakang rumah, memang tidak bisa langsung terkena sinar matahari langsung agar benihnya tumbuh. Jadi usahakan tanahnya selalu lembab kawan-kawan, selalu lembab tapi jangan terlalu basah. Jadi inilah hasilnya. Oke kawan-kawan, jadi cara untuk perawatan benihnya saya menggunakan ini kawan-kawan, E4. Jadi caranya ini kira-kira 10 liter, kita masukkan 2 botol seperti ini, 2 tutup. Kita aduk.
Kita masukkan ke mikrofon. Oke, seperti ini kawan-kawan. Jadi ini kita gunakan untuk menyiram tanaman tadi yang sudah tumbuh kawan-kawan, agar tanahnya selalu lembab, tapi jangan terlalu basah kawan-kawan ya. Jadi kira-kira seperti itulah kawan-kawan untuk merawat benih itu. Oke kawan-kawan, kira-kira seperti itulah pengalaman yang bisa saya bagikan. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan. Jangan lupa kita harus berani mencoba. Gagal berani mencoba. Jadi pengalaman itu adalah ilmu yang terbaik. Jadi kira-kira seperti itu kawan-kawan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.